Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Leoni Tuniasu dengan NIM 2024 53014 dari Program Studi Agroteknologi. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tugas tentang pengolahan lahan berkelanjutan dan bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan pertanian. Jadi teman-teman semua, apa sih yang dimaksudkan dengan pengolahan lahan berkelanjutan? Jadi pengolahan lahan berkelanjutan merupakan cara pengolahan tanah agar tetap subur dan produktif saat ini maupun masa-masa yang akan datang, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan ekonomi pertanian, bahkan sebagai solusi atas penurunan kualitas tanah akibat bahan kimia yang berlebihan. Adapun tujuan dari penyuluhan tentang pengolahan lahan berkelanjutan yaitu yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman petani tentang pentingnya kesehatan tanah. Yang kedua, untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Yang ketiga, mengajarkan cara pengolahan yang sesuai kondisi masyarakat di Papua. Dan yang keempat, menjaga hasil panen tetap stabil. Dan yang kelima, untuk mempertahankan kesuburan tanah jangka panjang. Kenapa sih sering kita bertanya-tanya bahwa kenapa bertani itu harus berkelanjutan? Jadi teman-teman semua, ada alasan kenapa bertani itu harus berkelanjutan. Jadi alasan yang pertama yaitu supaya kita dapat memenuhi kebutuhan pangan yang meningkat seiring bertumbuhnya penduduk. Yang kedua, supaya kita bisa menjamin ketersediaan lahan dan stabilitas produksi pangan. Dan yang ketiga, supaya kita bisa mewariskan lahan yang layak pakai bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Terus yang terakhir, supaya kita mencegah kerusakan tanah, air, dan hutan akibat tindakan merusak tanah. Adapun masalah dan tanda-tanda kerusakan alam yaitu seperti tanah rusak yang ditandai dengan tanah keras atau sulit diolah, hasil panen menurun, lapisan subur hilang karena erosi, jumlah organisme menurun, bahkan tanaman mudah sakit. Yang berikut ciri-ciri tanah yang sehat. Jadi ciri-ciri tanah yang sehat yang pertama itu dari segi fisik, tanah yang sehat itu bisa kita lihat warnanya yang gelap, gembur, mudah menyerap dan menyimpan air yang banyak dan tidak mudah retak. Terus yang kedua, dalam ciri-ciri kimia, tanah yang sehat itu bisa dikatakan pH-nya ideal yaitu 5,5 sampai 7 dan cukup unsur hara. Terus yang berikut dalam tanah yang sehat secara biologis yaitu banyak cacing dan mikroba, tidak bau kimia yang menyengat. Yang berikut tumbuhan, biasanya tanah yang subur itu tumbuhan tumbuh subur, lebat, hijau, dan sehat. Yang berikut pentingnya bahan organik. Penggunaan pupuk organik dan kompos itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama untuk memperbaiki struktur tanah, yang kedua menambah unsur hara alami, yang ketiga untuk meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air. Jadi teman-teman semua, apa sih kesimpulan dari materi ini? Jadi kesimpulannya yaitu pengolahan lahan berkelanjutan adalah cara pengolahan tanah agar tetap subur, produktif, dan lestari untuk sekarang maupun masa-masa yang akan datang. Nah, sebagai solusi atas kerusakan akibat bahan kimia yang berlebihan, dengan tujuannya yaitu untuk menjaga kesehatan tanah, menstabilitaskan hasil panen, bahkan mewariskan lahan yang baik bagi kami generasi-generasi yang akan datang. Tanah yang sehat dicirikan oleh sifat fisik,
kimia dan biologis yang baik, yang dapat dipertahankan terutama melalui penggunaan bahan-bahan organik untuk memperbaiki struktur tanah dan menyediakan unsur hara dan meningkatkan daya simpan air tanah. Demikianlah hasil paparan materi dari tugas penyuluhan pertanian. Saya Leonie Tuniasu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat malam. Shalom. Bye-bye.